Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B ingin mempresentasikan sumber-sumber hukum Islam. Perkenalkan kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Sahrudin sebagai moderator. Yang kedua Nur Khalis akan menjelaskan sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Yang ketiga Ref Hazarina. Dan yang keempat, Siti Khotimah akan menjelaskan jenis-jenis ijtihad. Dan selanjutnya Raden akan menjelaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan. Saya persilahkan kepada Saudara Nur. Saya akan menjelaskan Al-Quran sebagai inspirasi peradaban. Al-Quran sebagai inspirasi peradaban yang dimiliki umat Islam pada saat ini adalah Al-Quran yang dahulunya telah mempersatukan suku-suku yang menghimpun, yang berserakan dan mempertemukan hati, menciptakan umat dan mengokohkan sendi-sendi peradaban dan telah membawa umat Islam mencapai puncak kemajuan. Akan dilanjutkan sama Saudara Nur Khalis. Baik, sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Sunnah merupakan sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau bisa disebut dengan garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah juga sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sebenarnya dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dilakukan dengan untuk usaha mencari ilmu dan memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun pada hadis, dengan syarat dalam pemikiran dan pemutusan masalahnya menggunakan akal sehat dan juga pertimbangan. Yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 105, Inna anzalna ilaikal kitaba bal haqqa haqqan ma bainan nasi bima araqallah. Yang artinya, sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak, agar dapat menghubungi di antara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ijtihad. Jenis ijtihad yang pertama yaitu qiyas, yang artinya menyamakan atau menyatukan. Atau lebih jelasnya, mengatur sesuatu atas lainnya dan mempersatukannya. Contohnya seperti membunuh manusia, baik membunuh menggunakan barang yang ringan ataupun barang yang berat. Itu sama saja, dua-duanya itu merupakan tindak pembunuhan dan hukumnya itu dilarang atau haram karena merupakan tindak kejahatan dan merupakan dosa karena mendahulukan takdir Allah, yaitu memperpendek umur manusia. Jenis ijtihad yang kedua ialah istihsan, yaitu suatu tindakan untuk meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Contohnya, makan dan minum saat berpuasa. Makan dan minum saat berpuasa itu hukumnya batal. Sedangkan makan dan minum dalam berpuasa akan tetapi dalam keadaan lupa itu tidak batal. Contoh jenis ijtihad yang ketiga yaitu maslahah mursalah, yaitu suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan, manfaat, dan kegunaannya. Contohnya perkawinan dalam surat resmi. Surat resmi ini menjadi maslahat atau perantara untuk sahnya sebuah perkawinan. Jenis ijtihad yang keempat
yaitu istihsab, yaitu suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Contohnya, anak kecil atau anak yang belum balik, mereka masih tidak memiliki kewajiban untuk sholat 5 waktu hingga mereka berusia 7 tahun. Sekian jenis-jenis ijtihad. Saudara Raden dipersilahkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.